Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kesempatan pada hari ini saya ingin sharing dari perkataan atau pengalaman yang bos saya itu selalu bicarakan dulu waktu saya masih bekerja. Itu kunci sukses atau kenapa orang-orang Tionghoa itu banyak yang kaya. Kenapa sebenarnya? Kunci suksesnya itu apa? Yang pertama, menurut mereka, menurut bos saya ini, mereka itu setiap gajian atau setiap bekerja itu menyisihkan antara 40 sampai 50% itu dari hasil kerja mereka. Jadi misalnya gajian 1 juta lah, berarti itu 400.000 sampai 500 itu mereka sisihkan atau ditabungkan. Jadi tidak seperti saya lah contohnya itu begitu gajian wala beli ini beli itu waduh. Yang kedua, mereka itu mau dan senang bekerja keras dan tidak menyerah. Mereka itu tetap fokus walaupun mereka itu kalau misalnya berbisnis itu biasanya jatuh, biasanya bangkrut, biasanya pelan-pelan itu membangun lagi introspeksi, kenapa jatuh, kenapa merugi dan sebagainya. Itu mereka itu selalu introspeksi dan tidak menyerah dengan dan fokuslah apa yang sedang ditangani. Dan yang ketiga, mereka itu selalu menghindari hutang. Jadi hutang itu bagi mereka itu pantangan. Apalagi kalau misalnya hutang itu hanya untuk membeli mobil atau membeli HP atau membeli apalah gitu, yang kebutuhan yang tidak kurang perlu gitu. Itu mereka itu pantangan. Dan mereka itu selalu memelihara atau menyisihkan uangnya itu setelah disimpan dan sudah lumayan agak banyak gitu. Itu mereka itu menyisihkannya itu tidak untuk membeli mobil itu, tapi untuk investasi, misalnya beli saham beli apartemen, beli tanah gitu. Karena menurut mereka bahwa kalau beli mobil itu dari tahun ke tahun itu bukannya cenderung mahal, tapi harganya itu cenderung turun dan cenderung banyak kerusakan. Jadi mereka itu antipati kalau misalnya memelihara banyak mobil kayak gitu untuk investasi, itu mereka antipati. Tapi mereka itu selalu senang atau selalu menyisihkan uang mereka itu untuk membeli apartemen, karena menurut mereka itu apartemen itu setiap tahunnya itu akan harganya itu akan meningkat, walaupun misalnya mungkin masih kecil peningkatannya, tapi pasti itu meningkat gitu. Dan tanah itu mereka itu selalu senang beli tanah, karena mereka tanah itu tidak ada yang jual lagi kalau memang tanah itu sudah dimiliki oleh seseorang kayak gitu. Kalau mereka itu tidak menjual lagi, dan tanah itu akan semakin sulit mencarinya, dan akan karena sulit mencarinya, maka itu akan harganya itu akan meningkat dan meningkat. Dan mereka itu tidak akan malu loh kalau mau menawar itu. Misalnya kita itu menjual apa itu harganya 100.000, mereka itu tidak akan malu misalnya menawar 30.000 ya. Kalau kita kan aduh kasihan juga lah, inilah itulah itu gitu. Jadi enggak, mereka itu kalau dan barangnya itu malu, mereka itu bukan kalau membeli barang itu tidak mau barang yang murahan kayak gitu, yang asal bisa dipakai itu. Mereka itu tidak
itu selalu memberi barang itu walaupun harganya itu agak mahal sedikit misalnya, tapi mereka tidak tidak ragu untuk membelinya. Karena menurut mereka itu yang penting kualitasnya bagus. Jangan membeli barang itu yang kualitasnya itu bagus walaupun itu murah. Tapi mereka selalu menawar ya, maksudnya bukan selalu sih, nggak malu untuk menawar gitu. Dan mereka itu kalau misalnya dengan seseorang atau relasi gitu yang menguntungkan bagi mereka itu akan tidak malu menjalin hubungan baik dan tidak malu untuk istilahnya ya, kalau bahasa kita itu bilangnya itu DP atau apalah gitu tuh, mereka itu tidak malu, tidak merasa rendah bahwa saya itu bos misalnya, lalu sama anak buah atau sama orang yang di bawah kita itu kita akan merendah, atau misalnya dikasih sesuatu terima kasih, atau misalnya diambilin barang atau terima kasih atau apalah gitu, itu mereka tidak akan malu karena menurut mereka itu take and give, jadi saling memberi gitu ya. Mereka memberi keuntungan pada kita, maka kita pun harus memberi yang lebih baik kepada mereka gitu. Dan jadi itu kita bisa mengambil hikmahnya, yaitu kalau misalnya ada orang baik pada kita, ada walaupun itu statusnya itu di bawah kita, itu kita jangan malu gitu untuk berterima kasih atau apa. Dan mereka itu selalu konsisten membuat program keuangan, semisal program biasanya itu setahun sekali itu mereka liburan, tapi mereka itu program dulu keuangannya, tidak asal liburan langsung punya uang langsung jebret, enggak, mereka itu enggak mau seperti itu. Jadi harus diprogram terlebih dahulu, liburannya kemana, biayanya kemana, tanggalnya itu jauh-jauh, misalnya 1 tahun yang akan datang udah diprogram, atau 2 tahun yang akan datang itu sudah diprogram, itu seperti itu. Dan ya maaf saja ya, dulu kan saya bekerja di orang Tionghoa, orang Taiwan itu mereka itu selalu mengatakan, Kiki kamu itu kalau kajian itu langsung beli ini beli itulah, beli makan terlalu banyak gitu. Mereka itu mungkin itu dulu pada hari ini saya memberikan atau membuat video pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, dan jangan lupa ya subscribe channel saya ini agar bisa berkembang dengan baik. Ini kucing saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.